Jumpa lagi dengan kami Kabar Satu Nusantara. Inilah berita selengkapnya. Komisi 5 DPR RI Haja Novita Wijayanti SEMM menghadiri pembukaan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan Kabupaten Cilacap tahun 2021 Selasa 28 September 2021. Hadir dalam kegiatan tersebut Komisi 5 DPR RI Haja Novita Wijayanti SEMM, Bupati Cilacap Haji Tato Suwarto Pamuji, Kepala BMKG Profesor Insinyur Dwi Kartika Karnawati MSI ESP, Kepala Pusat Meteorologi Maritim Eko Prastyo MT, Kepala Balai Besar MKG Wilayah 2 Hendro Nugroho ST MSI, Kepala Dinas Perikanan Cilacap Edi Aksa Pradipta SH MSI, Kepala Basarnas Cilacap Inyoman Sidakarya SH, jajaran Forkopincam Kecamatan Cilacap Selatan, dan peserta Sekolah Lapang Cuaca Nelayan Kabupaten Cilacap. Haja Novita Wijayanti menjelaskan kepada awak media terkait dengan manfaat dari Sekolah Lapang Cuaca Nelayan ini, supaya para nelayan nantinya dalam turun ke laut mencari ikan akan lebih memahami iklim cuaca jelasnya. Sementara Bupati Cilacap Haji Tato Suwarto Pamuji menjelaskan kepada awak media terkait dengan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan ini sangatlah penting bagi para nelayan, supaya nantinya para nelayan selamat dalam mencari ikan untuk menafkahi keluarga. Karena kalau dulu nelayan mencari ikan, tapi sekarang nelayan menangkap ikan, ujarnya. Sekolah lapang cuaca nelayan hari ini, Pak. Sekolah lapang ini penting sekali. Ini adalah menyangkut, pertama adalah menyangkut ekonomi, yang kedua menyangkut nyawa. Ekonomi itu pertama harus ada paradigma baru. Kalau dulu nelayan itu mencari ikan, sekarang menangkap ikan. Ikan di daerah mana yang harus ditangkap, karena penting. Pasti tahu ikan akan kumpul di situ. Nah, ini karena tahu iklimnya, tahu situasinya, tahu ini. Yang kedua, itu penting lagi masalah keselamatan. Keselamatan ini saya sangat berterima kasih kepada Bu Dwi Kartika. Kenapa? Nelayan ini tahu loh, ini lagi iklimnya nggak bagus. Ini nanti kapal kecil nggak bisa, sedangkan di Cilacap nelayan itu kapal-kapalnya kapal-kapal kecil, kapal gede nggak bisa. Nah, ini untuk keselamatan nelayan, nyawa manusia. Jadi saya atas nama pribadi pemerintah Kabupaten Cilacap menyampaikan terima kasih ada Sekolah Lapang Iklim untuk nelayan. Ini penting, dan ini jangan hanya hari ini, tapi tahun depan lagi. Yang ketiga, saya lagi mempersiapkan nelayan, bahwa nelayan nanti menjadi warga negara kelas 1 yang semuanya ekonominya harus ini, yaitu melalui satu kata yang namanya pendidikan. Anak-anak nelayan besok harus berpendidikan, harus menjadi sarjana, harus menjadi ahli dalam ini. Terima kasih. Ya, namanya usulan ya. Tadi saya sampaikan usulan karena memang Kabupaten Cilacap ini kan sangat luas lautnya, berhadapan dengan lautan, dan kemudian stakeholdernya juga banyak, dan juga ini pusat di Kabupaten Cilacap yang sekitarnya ada Banyumas, Purbalingga. Artinya Cilacap ini jadi kalau ditingkatkan untuk lembaga maritim. Nah, prosesnya kapan ya, nanti namanya baru usul tadi ya. Nanti semoga bisa direalisasikan di proses dari pusat.
terkait dengan sekolah lapang ini seperti apa nanti kedepannya, apakah nanti akan hubungan lain juga akan dilaksanakan? Memang kepinginnya seluruh nelayan, tetapi kita tahu bahwa anggarannya sangat terbatas. Kemudian pada saat pelatihan juga biasanya kalau bertahap-bertahap gitu, jadi sekali latihan 50, kemudian 50 bertahap. Ya semoga nelayan ini kan di Cilacap 17.000 lebih. Kita inginnya yang pelatihan di sini bisa menjadi jubir-jubirnya BMKG gitu. Setelah pelatihan di sini, yang latihan di sini itu pulang ketemu dengan teman-temannya nelayan yang tidak bisa ikut di pelatihan ini, bisa memberikan pengetahuan kepada teman-temannya yang lain. Jadi menjadi jembatan dari BMKG yang memang kita tahu anggarannya sangat terbatas. Jadi diharapkan orang-orang yang di sini itu juga menjadi tokoh-tokoh di nelayan, sehingga bisa menginformasikan pelatihan apa yang dilaksanakan hari ini. Terkait dengan tadi ada disebutkan juga para petani akan dilatih juga. Itu kalau para petani informasinya nanti di bulan depan, karena pelatihannya tidak hanya untuk nelayan tetapi juga para petani. Kalau nelayan tadi disampaikan bahwa selain melihat cuaca, kapan bisa berangkat, kapan tidak boleh gitu ya, faktor keselamatan dan nyawa, tetapi juga titik mana yang ikannya bisa cepat didapat sehingga waktunya juga cepat. Tetapi kalau petani itu kapan bisa menanam, sehingga mungkin diharapkan dalam 1 tahun, kalau biasanya panen 2 kali, karena melihat cuaca yang bagus panen bisa 3 kali, selain dengan bibit-bibit padi yang bagus. Tetapi kalau nelayan memiliki wawasan dan pengetahuan bagaimana cuaca yang bagus untuk tanam, itu akan sangat membantu. Latihannya kira-kira bulan depan kurang lebih. Itu pun bertahap gitulah. Diharapkan nanti petani nelayan yang latihan di sini bisa memberikan informasi kepada teman-temannya gimana caranya menggunakan aplikasi, sehingga tidak harus latihan di sini tetapi mereka juga bisa mendapatkan pengetahuan dari mereka sebagai jubir dari BMKG. Itu kira-kira, moga-moga ini pelatihan yang selalu setiap tahun. Saya pada saat rapat dengan Bu Dwi Korita, jangan lupa Cilacap dilatih terus, karena ini ibunya di sini, bahwa setiap tahun terima kasih kepada BMKG selalu, ini rebutan soalnya anggota dewan di Komisi 5 aja ada 54 dan anggarannya sangat terbatas, sehingga terima kasih sekali dari pusat dianggarkan di Kabupaten Cilacap terus-menerus gitu, sehingga bisa melatih para nelayan dan para petani yang ada di Cilacap. Iya Bu ya? Terima kasih kerjasamanya Bu. Iya, terima kasih. Ya, sebetulnya itu bukan hal yang baru ya. Sudah lama disampaikan oleh banyak pakar, banyak penelitian oleh pakar-pakar tentang potensi gempa megatrust yang ada di selatan di Samudra Hindia, selatan Pulau Jawa ya, sampai mulai dari Selat Sunda atau bahkan mulai dari sebelah barat Sumatera, dari atas itu turun terus sampai ke Selat Sunda, kemudian selatan Jawa sampai ke Nusa Tenggara Timur ya. Nah itu sudah diketahui, disampaikan oleh para pakar potensi mengalami gempa megatrust yang pada zona di dekat wilayah Cilacap diperkirakan kekuatannya, magnitudonya bisa melebihi 8. Nah, itu yang harus diantisipasi karena kita tidak tahu kapan terjadinya. Nah, setelah tanggal 4 ya, Oktober akan memberikan juga program bagaimana kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman gempa megatrust yang berpotensi membangkitkan tsunami menuju ke pantai Cilacap. Nah itu sudah disiapkan jalur evakuasinya, kemudian sistem peringatan dininya sudah disiapkan, ada sistem yang baru akan di-launching dengan menggunakan HP. Nah besok itu uji coba dan launching. Kenapa menggunakan HT? Sistem yang sudah ada saat ini kan
menggunakan aplikasi mobile phone ya, aplikasi mobile phone, dan juga ada yang menggunakan sirine ya. Nah, aplikasi mobile phone itu ada kelemahan kalau sinyal jaringan terputus saat gempa, karena tsunami diawali dengan gempa megatrust tadi, sinyalnya bisa terputus. Nah, kalau sinyal terputus seperti di Palu, peringatan dini tidak bisa diterima karena sinyalnya terputus, listrik mati mungkin sirine nggak berbunyi. Nah, kita harus punya alternatif lain yang tahan tanpa listrik, bisa tanpa sinyal HP ya. Nah, itu kita mencoba dengan HP ya, jadi tidak terganggu sinyal, tapi bisa dengan radio HP. Nah, itu yang akan kita siapkan besok tanggal 4 Oktober untuk di launching di sini begitu. Dan mungkin ini ya Bu ya, informasi yang akurat dan sampai ke masyarakat, serta antisipasi berita-berita hoax. Iya, Jadi nomor telepon yang memang hotline, nomor telepon yang memang itu sumbernya dari BMKG, itu yang bisa terpercaya, itu yang menjadi PR juga. Betul. Jangan sampai masyarakat mendapatkan informasi dari WA grup gitu dari ya, sosmed, ternyata terus itu percaya. bohong. Nah itu, jadi memang salah satu juga harus Iya. ada hotline yang Betul. ya begitu kira-kira. Nah, hotline-nya mohon dicatat 196. Itu call center 196. Kalau ada kebingungan ini hoax atau enggak, telepon ke 196. Bisa juga cek di aplikasi mobile phone, bisa dicek install aplikasi mobile phone Info BMKG. Bisa juga subscribe sosial media @info BMKG, bisa Instagram, bisa Twitter. Lalu bisa juga lewat website www.bmkg.go.id. Sehingga kalau ada simpang siur, cek di sumber-sumber itu agar tidak termakan berita hoax. Bisa bohong juga. Saya ngomong gini nanti beritanya udah bisa menjadi kacau beda lagi. Cek di situ. Ya. Terima kasih untuk selalu mengingatkan. Ya. Satu lagi PR untuk masyarakat Cilacap. Ini kan tadi Ibu bilang Nusa Kambangan adalah salah satu benteng supaya membentengi tidak terjadinya tsunami. Gitu harapannya nanti disampaikan bahwa Nusa Kambangan jangan dieksploitasi terus gitu, ditambang, dieksploitasi, sehingga nanti akan berkurang sehingga tameng untuk masyarakat di Kabupaten Cilacap bisa terganggu. Itu PR yang wartawan yang ada di Cilacap. Itu ya. Terima kasih. Dari Kabupaten Cilacap, Kabar 1 Nusantara melaporkan.